menceritakan kisah seorang kesatria yang berbudi luhur dan suci hatinya bernama Raden Puntadewa. Raden Puntadewa adalah putra sulung dari Prabu Pandu Dewanoto dan Dewi Kunti Nalibrata. Secara resmi memang Puntadewa adalah putra Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Namun sesungguhnya ia adalah putra Dewi Kunti dan Bathara Darma Dewa Keadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh kutukan yang diucapkan oleh Resi Kimindama yang dibunuh Pandu saat berwujud kijang. Puntadewa bersaudarakan 4 orang, 2 saudara seibu dan 2 saudara berlainan ibu. Mereka adalah Bimo atau Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula atau Pinten, dan Sadewa atau Tangsen. Puntadewa memiliki dasanama yaitu Raden Dwijakangka sebagai nama samaran saat menjadi buangan selama 13 tahun di Kerajaan Wirata. Raden Darmaputra karena merupakan putra dari Bathara Darma, Darmakusuma, Darmawangsa, Dharmaraja, Gunatalikrama, Sang Ajatasatru, Kantakapura, Yudhistira, dan Samyaji, julukan dari Prabu Kresna. Raden Puntadewa memiliki watak sadu, suci, ambek brahmana, suka mengalah, tenang, sabar, cinta perdamaian, dan tidak suka marah. Konon Puntadewa dilahirkan melalui ubun-ubun Dewi Kunti. Meskipun Puntadewa adalah manusia berbudi luhur, namun ia memiliki kebiasaan buruk yaitu suka berjudi. Kelak, kebiasaan buruk dari Puntadewa ini menyebabkan para Pandawa berada dalam kesulitan besar. Sejak kecil Puntadewa dan 4 saudaranya selalu ada dalam kesulitan. Mereka selalu bermusuhan dengan saudara sepupu mereka Kurawa yang didalangi oleh paman dari para Kurawa yang juga merupakan patih dari kerajaan Astinapura yang bernama Patih Harya Sengkuni. Sebenarnya Puntadewa dan 4 saudaranya memiliki hak atas kerajaan Astinapura. Namun karena saat Prabu Pandu meninggal usia mereka masih sangat muda, maka kerajaan dititipkan pada kakaknya Adipati Drestarasta dengan disaksikan oleh tetua-tetua kerajaan yaitu Dangyang Drona, Patih Sengkuni, Resi Bisma, Begawan Abiyasa, dan Yamawidura dengan perjanjian tertulis agar kerajaan Astina diserahkan kepada Pandawa setelah dewasa dan Drestarasta mendapatkan separuh dari wilayah Astina. Namun atas hasutan Patih Sengkuni, maka Kurawa lah yang menduduki tahta kerajaan. Segala cara dihalalkan untuk menyingkirkan Pandawa, dimulai dengan Pandawa Timbang, Bale Sigala-gala, Pandawa Dadu, sampai pada perang besar Bharatayuddha Jayabinangun. Untuk menghindari perang saudara dalam perebutan tahta Astinapura saat terjadi konflik antara Pandawa dan Kurawa, para tetua Astinapura turun tangan dan memberi solusi dengan menghadiahi Puntadewa dan 4 saudaranya sebuah hutan angker bernama Wanamarta yang ditempati oleh Raja Jin yang bernama Prabu Yudhistira dan 4 adiknya yang bernama Jin Werkudara atau Dandun Wacana, Jin Kumbang Ali-ali atau Dananjaya, Jin Nakula atau Sapu Jagat, dan Jin Sadewa atau Sapu Lebu. Namun hutan yang tadinya terkenal angker itu berubah menjadi kerajaan yang megah dan Raja Jin Prabu Yudhistira beserta adik-adiknya menyatu di dalam tubuh Pandawa. Prabu Yudhistira sendiri menyatu di dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itulah Puntadewa bernama Yudhistira.
Karena kesuksesan Yudhistira dan adik-adiknya membangun kerajaan di hutan Wanamarta, lagi-lagi Sengkuni merasa kesal demi memenuhi hasrat kekuasaan para Kurawa, demi menegakkan kembali pengaruh dan wibawa Hastina. Sengkuni dengan licik menyiapkan sebuah siasat culas. Kegemaran Yudhistira pada judi dadu menjadi titik masuk siasat licik itu. Kurawa yang didalangi oleh Sengkuni mengundang Yudhistira dan adik-adiknya ke Astinapura untuk menantang main judi dadu. Akibat kalah bermain dadu, Pandawa harus menerima hukuman menjadi buangan selama 13 tahun. Dalam masa buangan tersebut, ada sebuah kisah yang menggambarkan kebijaksanaan dari Raden Yudhistira. Pada suatu hari, Yudhistira memerintahkan adik-adiknya untuk mengambil air di telaga. Setelah menunggu lama, adik-adiknya tak kunjung datang. Akhirnya menyusullah Yudhistira. Sesampainya di telaga, ia melihat ada raksasa besar dan juga adik-adiknya yang mati di tepi telaga. Sang raksasa kemudian berkata pada Yudhistira bahwa barang siapa mau minum air dari telaga harus sanggup menjawab teka-tekinya. Pertanyaannya adalah, apakah yang saat kecil berkaki 4, dewasa berkaki 2, dan setelah tua berkaki 3? Yudhistira menjawab, itu adalah manusia. Saat kecil manusia belum sanggup berjalan, maka merangkaklah manusia. Setelah dewasa manusia sanggup berjalan dengan kedua kakinya. Dan setelah tua manusia yang mulai bungkuk membutuhkan tongkat untuk penyangga tubuhnya. Sang raksasa sangat puas dengan jawaban Yudhistira, lalu menghadiahinya dengan menghidupkan kembali adik-adiknya. Dan seketika raksasa itu berubah menjadi Bathara Darma. Pada tahun terakhir sebagai buangan, Pandawa menyamar sebagai rakyat biasa di suatu kerajaan bernama Wirata. Di sana Puntadewa lalu menjadi ahli politik dan bekerja sebagai penasehat tak resmi raja yang bernama Lurah Dwijakangka. Puntadewa memiliki pusaka yaitu payung Kiai Tunggulnaga, tombak Kiai Kurawelang, keris Kiai Kopek, sumping Prapangayun, sangsangan Robyong yang berupa kalung, dan serat jamus Kalimasada. Kemudian atas bantuan dari Werkudara, akhirnya Puntadewa menjadi raja besar setelah mengadakan sesaji Raja Suya yang dihadiri oleh 100 raja. Dengan demikian Puntadewa menjadi seorang raja besar yang akan menjadi panutan bagi raja-raja di dunia. Pada perang besar Bharatayuddha Jaya Binangun, Puntadewa menjadi senopati perang pihak Pandawa menghadapi raja dari kerajaan Mandraka, Prabu Salya. Puntadewa pun akhirnya berhasil membunuh Prabu Salya, meskipun sebenarnya ia maju ke medan perang dengan berat hati. Setelah selesai Bharatayuddha, Puntadewa menjadi raja di Astina dengan gelar Prabu Kalimataya. Setelah tua, Puntadewa lalu memimpin adik-adiknya naik ke puncak Himalaya untuk mencapai nirwana. Di sana satu persatu istri dan adik-adiknya meninggal. Namun hanya Puntadewa dan anjingnya yang bisa sampai di pintu nirwana. Di sana Bathara Indra menolak Puntadewa membawa masuk anjing tersebut. Namun Puntadewa bersikeras membawanya masuk. Setelah perdebatan panjang, seketika anjing itu berubah menjadi Bathara Darma dan masuk ke nirwana bersama Puntadewa.